terima kasih. Iya. Dengan siapa ini? Saya dengan Mbak Devia Nurfajila. Oh, Mbak Devia yang kemarin itu ya? Iya, yang kemarin Mbak itu. Iya. Kalau Mbak Devia kenal saya kan, atau perlu saya memperkenalkan diri lagi? Iya, saya sudah kenal sih, cuma belum pernah menyapa. Iya. Mbak Devia bisa memanggil saya dengan sebutan Butannya aja. Iya, Bu. Oke. Mbak Devia gimana kabarnya sekarang? Kabar saya alhamdulillah baik sih, Bu. Cuma ya agak-agak gimana gitu, nggak enak gitu loh, Bu. Kenapa nih? Mungkin ada yang mau diceritakan sama Ibu atau gimana? Iya, saya kesini kan ingin ceritakan masakan saya. Oke, Mbak Devia. Gimana aktivitasnya Mbak Devia? Aman, lancar, atau bagaimana? Kan sekarang masih dalam pandemi. Mbak Devia gimana keadaannya? Aman? Alhamdulillah aman sih, Bu, ya. Kalau aktivitas saya sekarang itu saya sebagai mahasiswa, Bu. Semester 5 dan aduh, Bu, semester 5 itu berat sekali gitu loh, Bu. Saya tuh sampai pusing gitu, gimana caranya biar lolos di semester ini. Semangat Mbak Devia, pasti bisa. Iya. Tadi Mbak Devia sempat bilang kalau Mbak Devia ini ada sesuatu gitu yang mau dibanggakan sama Ibu. Tujuan Mbak Devia menemui Ibu ini apa sebenarnya? Saya menemui Ibu itu ingin melakukan proses konseling. Oke, Mbak Devia datang ke Ibu ini itu secara sukarela atau gimana? Atau mungkin ada suruhan dari teman atau kalau saya kesini kan dengan pribadi saya sendiri, gitu. Saya yang sampai dapat saat buat orang lain, buat nulis saya kesini. berarti karena keinginannya Mbak Devia sendiri. Iya. Oke. Sebelumnya Mbak Devia kan ingin melakukan proses konseling nih. Mbak Devia sudah pernah belum melakukan proses konseling sama konselor yang lain atau bagaimana? Kalau melakukan proses konseling itu belum ya, Bu, ya, belum sama sekali. Berarti ini pertama kali Iya, ya. pertama kali saya melakukan proses konseling, jadi kayak saya merasa deg-degan gitu loh, Bu. Iya, kalau itu emang wajar sih kan baru pertama juga. Iya. Di sini dingin Saya saya. sama. Bapak ambil nafas dulu, kita relakskan tubuh dulu ya, biar Iya. badannya ini nggak deg-deg. Ambil nafas dulu. Ambil nafas lagi. Wah, oke, udah. Sudah, Bu. Lumayan ya. Iya, lumayan. Sekarang nih, Ibu ingin kan baru pertama kali Mbak Devia, jadi Ibu ingin memberikan informasi gitu, sedikit informasi apa sih proses konseling itu. Proses konseling itu merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli. Konselornya itu saya dan konselornya itu Mbak Devia. Tapi perlu ditekankan di sini. Ibu sebagai konselor hanya memberikan stimulus atau memberikan bantuan. Jadi semua keputusannya itu berada di Mbak Devia, bukan berada di Ibu. Kalau Mbak Devia memahami itu, Iya, Bu, paham, Bu. oke. Selanjutnya di dalam proses konseling ini itu ada beberapa asas yang mungkin asas ini itu akan membuat Mbak Devia sedikit lega. Kan baru awal nih, pasti kan ada rasa ragu gitu kan ya. Nah, saya akan jelasin asas-asas yang menurut saya ini tuh bisa menjawab rasa ragunya Mbak Devia. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Di dalam proses konseling ini itu ada asas kerahasiaan, di mana asas ini itu mewajibkan saya sebagai konselor untuk merahasiakan semua informasi yang diberikan oleh Mbak Devia. Informasi apa aja yang diberikan dalam proses konseling ini itu harus saya jaga. Jadi informasinya Mbak Devia ini itu hanya berhenti di sana doang, bukan nanti Mbak Devia cerita ke saya cerita ke guru-guru lain, enggak. Jadi cuma berhentinya di saya aja gitu. Selanjutnya ada asas yang kedua Mbak, ada asas keterbukaan. Keterbukaan ini itu bermaksud agar kita lebih
dalam proses konseling ini itu lebih enak gitu, lebih memahami karena ketika Mbak Devia membuka diri, menceritakan semuanya kepada saya juga akan lebih tahu gitu. Ibaratnya kan misal ada dokter, pasiennya bilang saya berkeluhan gini, kalau dia terbuka kan jadi kita lebih enak membuat resep gitu kan, diharapkan seperti itu. Jadi saya harap di sini Mbak Devia membuka diri dalam melakukan proses ini. Terus yang ketiga ini ada asas kesukarelaan. Jadi Mbak Devia datang ke sini itu secara sukarela dan mau melakukan proses konseling, dan saya di sini itu secara sukarela juga bersedia melakukan konseling dengan Mbak Devia. Tidak ada paksaan juga saya untuk melakukan proses konseling ini dengan Mbak Devia. Apakah Mbak Devia sudah memahami? Sudah Bu, jadi yang dari sini tuh saya kayak seperti saya datang ke sini tuh tanpa paksaan gitu. Tapi Bu ya, saya tuh kayak masih gimana, masih ragu takut gitu. Soalnya kan baru pertama kali juga kan melakukan proses konseling. Saya tuh kayak takut gimana ya, permasalahan saya ini cerita ke ibu itu dapat aman gitu kan. Soalnya kan saya takut kalau semisal teman saya tahu atau guru-guru tahu kan pasti saya takutnya tuh kayak diolok-olok gitu. Perlu ditekanin lagi sih Mbak, kan harusnya kita saling memberikan rasa kepercayaan. Jadi di sini Mbak Devi yang mempercayai saya dan saya mempercayai Mbak Devia. Akan Mbak Devia ini tidak ragu lagi, dan di sini itu benar-benar ada asas kerahasiaan. Jadi rahasia Mbak Devia benar-benar udah stop di ibu. Ibu tidak akan bicarakan ke teman Mbak Devia atau ke guru Mbak Devia. Jadi ya hanya stop di ibu saja. Insya Allah juga saya amanah gitu orangnya. Jadi kalau saya menceritakan itu aman betul. Iya, insya Allah aman. Kalau sudah Mbak Devia sekarang udah yakin? Iya, saya kayak udah lega sih Bu kalau saya sudah mendengar seperti itu. Kan karena asas-asas sudah saya jelaskan, proses konseling sudah juga saya jelaskan kan ya. Sekarang Mbak Devia bisa menceritakan permasalahannya Mbak Devia ini itu seperti apa? Baik Bu. Tapi sebelumnya saya melakukan proses konseling ini itu mempunyai waktu cuma 30 menit. Soalnya saya di sini ada kelas. Oh iya, lupa, maaf. Kita belum buat perjanjian waktu ya. Iya. Oke, karena Mbak Devia habis ini itu ada kelas kan ya. Iya Bu, ada kelas habis ini. Iya, waktunya cuma 30 menit aja. Iya. Jadi ya kita rasa cukup sudah 30 menit. Gak apa-apa ya Bu Iya, ya. nggak apa-apa, itu tidak terlalu lama. Kan kalau kelamaan juga ngantuk kan. Iya. Kalau kecepatan juga gak enak. Iya, kurang ini gitu. Itu sudah cukuplah segitu ya. Ya, pertanyaan tadi kita balik ke pertanyaan saya tadi ya Mbak. Iya. Sekarang bisa Mbak Devia menceritakan permasalahan Mbak Devia ini. Iya Bu. Tapi gimana ya Bu? Saya ini tuh bingung gitu loh Bu. Mau cerita itu yang mana dulu gitu. Dari cerita yang ini aja yang sekarang Mbak Devia rasakan. Iya Bu, kalau sekarang itu ya Bu, ya maksudnya saya itu merasa gitu Bu, saya tuh merasa itu nggak cantik Bu, saya itu kayak merasa itu terlalu kurus gitu, kayak nggak seperti yang lain gitu, kayak nggak seperti cewek pada umumnya yang ada di Indonesia gitu, kayak terlalu kurus gitu. Bahkan saya tuh diolok-olok, kurus ya nggak tahu mana gitu Bu. Itu diolok-olok sama siapa? Teman-teman? Iya, sama teman-teman. Soalnya teman-teman saya kan waktu itu kan kayak apa sih Bu, ada ini loh Bu, apa timbang Oh, di sekolahan itu ya, pengecekan tinggi badan. Tinggi badan. Iya. Itu kan saya kan ngecek berat badan saya, soalnya kan di data sih Bu. Iya, waktu iya. itu. Terus habis itu saya itu kayak ini Bu, kayak ngecek berat badan saya itu kayak cuma
36 gitu Bu. Jadi kayak teman-teman saya itu kaget, "Loh, kok berat badanmu segitu? Apa kamu gak dikasih makan?" Gitu. Terus mungkin Jadi ada kayak yang pemikiran saya itu jadi kayak, kok saya gini ya? Kenapa sih saya ini tuh kurus, terus jelek? Gak ada yang suka sama saya gitu loh Bu. Terus selalu dielek-elek sama teman-teman. ya, saya memahami perasaan Mbak Devia. Jadi di sini itu Mbak Devia dari cerita yang Mbak Devia tadi jelaskan ya, Mbak Devia berpikiran kalau Mbak Devia kan berat badannya tadi berapa? 30 berapa? 39. 36 Oh 36. waktu itu Bu. Tapi sekarang kayaknya naik 38 aku. Nah, sekarang 38 ya. Nah, karena Mbak Devia berat badannya segitu, Mbak Devia merasa sangat kurus dan Iya, sangat Bu. tidak cantik gitu kan ya. Iya Bu, saya merasa kalau eh, di standar wanita Indonesia kan kayak cantik gitu kan Bu, harus cantik, harus nggak terlalu kurus gitu. Tapi kayak saya tuh mempunyai pemikiran tuh kayak saya tuh jelek gitu loh Bu, saya jelek, kurus banget. Jadi saya tuh kayak gak percaya diri gitu loh Bu dengan diri saya sendiri. Terus Mbak Devi kan berpikir kayak ginian ya. Mungkin ada alasan lain atau cuma alasan yang teman-teman tadi waktu menimbang terus Mbak Devi ya diolok-olok sama teman-temannya, atau mungkin ada alasannya lain yang menyebabkan Mbak Devi berpikir seperti ini. Ada Bu, jadi gini, tapi saya ceritanya agak malu Bu. Ya, apa? Udah bercerita aja. Iya, kan saya kan waktu itu kan dekat Bu sama seseorang waktu iya. di kampus. Kan namanya juga ABG kan, Mbak. Tapi Terus. tapi Bu, waktu itu kan kayak masih belum pernah ketemu gitu loh Bu. Terus habis itu saya kayak memberanikan diri ketemu Bu sama yang dekat sama saya tadi. Sama si cowok ini. Iya, sama si cowok ini. Terus kan Bu, ya kan saya ketemu. Terus habis itu dia tuh kayak langsung bilang gitu loh, Bu. kayak menyinggung saya gitu loh. Kan saya kan kayak eh, overthinking gitu loh Bu, kalau di kayak gitu kan kayak, loh kamu kok di foto kayak nggak kelihatan kurus, kayak cantik gini-gini, tapi kok ketemu langsung kamu kok kurus gitu loh. Iya. Kayak cuma tulang gitu Bu. Ternyata saya kan, kok kamu kayak gini, terus saya itu terlalu jelek gitu. Akhirnya karena itu Mbak Devia berpikiran seperti ini ya. Apakah dengan pemikiran Mbak Devia seperti ini Mbak Devia terganggu atau gimana? Ya sangat terganggu sih Bu, soalnya kan kayak saya kan nggak percaya diri gitu. Terus kayak pemikiran saya itu kayak apa ya Bu, kayak kamu ini jelek, kamu ini nggak pantas buat seseorang gini, kamu ini gini gitu Bu. Jadi saya tuh kayak merasa terbebani dengan pemikiran saya sendiri gitu. Sebelumnya Ibu mau tanya sih, dalam proses konseling yang akan kita lakukan ini, apa sih tujuan Mbak Devia? Apa sih harapan yang mau dicapai gitu loh dalam proses konseling ini, itu apa? Harapan yang ingin saya capai itu, saya itu pengen merubah pemikiran saya gitu loh Bu, biar nggak seperti itu kan. Ini kan kayak sangat mengganggu sih Bu, apalagi kan saya harus konsentrasi ke kuliah saya. Jadi kalau ada masalah ini saya kayak merasa bisa Bu, kayak mau ngajarin Tuhan, tapi saya tuh kayak overthinking dan pikiran saya tuh kemana-kemana, kamu jelek, kamu nggak ada yang suka, gimana kamu mau menikah kalau kamu seperti ini gitu Bu. Waktu ngerjain aja sudah berpikir Iya Bu, seperti itu saya ya. tuh kayak kalau ada omongan seperti itu kayak saya langsung kayak overthinking gitu Bu, kayak nyesek gitu Bu waktu saya. Saat bulan itu apapun yang Mbak Devia lakukan, Mbak Devia tetap kepikiran. Kayak pelajaran tugas pun kepikiran. Iya, jadi kayak nggak konsen gitu. Kalau saya nggak buka ya udah nggak mau ngerjain gitu. Oke. Dari penjelasan ceritanya Mbak Devia yang sudah saya peroleh nih, saya rasa permasalahan Mbak Devia ini cocok dengan teknik restructuring kognitif. Jadi teknik ini itu mencobakan pemikirannya Mbak Devia tadi saya anggap pemikiran negatif akan diubah menjadi
ada kertas nih, kertas kosong, terus ada pulpen. Mbak Devia bisa menuliskan nama dulu di sini. Baik. Di sini ya, Bu? Iya, ya, di sebelah situ. Nama lengkap ya. Baik, Bu. Oke. Setelah itu, Bu, Di bawahnya ini tuh ditulisi pemikiran negatif. Nah, terus ya di bawahnya ditulis pemikiran negatifnya Mbak Devia untuk saat ini itu apa? seperti tadi saya tidak percaya diri. Silakan ditulis dulu. Terus mempunyai pemikiran yang jelek tentang diri saya sendiri. Ditulis dulu. Setelah itu saya merasa kurus, tidak cantik gitu. Iya, ya itu ditulis. Itu juga termasuk pemikiran yang negatifnya Mbak Devia untuk saat ini. Pulpennya habis ya Mbak, ini saya ambilkan dulu. Nih, Ini sudah, Bu. ya. Sudah, Bu. Saya baca terlebih dahulu ya. Di sini itu namanya Mbak Devia itu Devia Nurfadla. Iya, Bu. Mbak Devia menuliskan di sini itu pemikiran Mbak Devia, pemikiran negatif Mbak Devia ini seperti tidak percaya diri. Mbak Devia menganggap bahwa Mbak Devia ini tidak cantik karena Mbak Devia terlalu kurus. Iya, Mbak Devia beranggapan seperti itu. Iya. Di sini saya ada pemikiran seperti ini Mbak. Kan Mbak Devia berbicara kalau cantik itu harus sesuai dengan body goals atau standar yang ada. Iya kan ya? Yang di Indonesia, Iya. saya tinggal di Indonesia gitu loh, Bu. Nah sekarang gini, kan saya nih postur tubuh saya kan ya, saya berisi. Apakah saya tidak cantik? Cantik, Bu. Ini cantik. Iya. Terus tapi kan saya tidak sesuai dengan standar yang ada Mbak Devia. Jadi begini Mbak Devia, manusia itu nggak ada yang 100% itu sama. Kayak Mbak Devia sama saya, ya pasti berbeda kan. Yang orang kembar aja memiliki perbedaan, tidak mungkin sama. Jadi manusia itu berbeda-beda, unik. Setiap manusia itu memiliki keunikan masing-masing gitu. Nah, dan manusia khususnya cewek semua itu cantik. Jadi cantik itu tidak bisa distandarkan. Cantik itu ada porsinya masing-masing. Misal, porsi saya meskipun saya gendut, tapi saya cantik, saya merasa cantik ya. Saya cantik karena saya bukan mengakui sih, kayak tahu kekurangan saya. Terus ya saya unik dan saya merasa cantik karena ya memang wanita pada dasarnya itu cantik Mbak Devia, tidak bisa disetarakan dengan kayak standar yang ada. Kalau kita kan manusia, bukan kayak boneka yang harus disamakan. Kan kalau boneka Barbie kan bisa diproduksi banyak yang body goals yang kayak tubuhnya ramping, rambutnya bagus, matanya indah gitu kan. Nah, kan manusia bukan diciptain manusia. Iya, kan manusia diciptakan sama Tuhan. Yang Tuhan itu lebih kreatif. Iya sih, Bu. Tahu, Bu. Tapi Bu, ya kayak saya tuh merasa saya punya pemikiran gitu waktu itu, Bu. Waktu itu saya pernah memiliki pemikiran yang seperti itu. Tapi kayak apa ya, Bu? Kayak di lingkungan saya itu kayak ngomongnya itu yang enggak gitu, Bu. Jadi saya kan kayak terpacu, kayak saya itu jelek. Saya tuh enggak seperti mereka gini-gini, enggak seperti wanita standar wanita yang di Indonesia yang cantik, yang enggak terlalu kurus seperti itu, Bu. Jadi saya tuh
Bu, cuma saya masih seperti itu gitu Bu. Gimana ya Bu? Oh, Saya ini juga ada faktor lingkungan dari Mbak Devia juga ya yang Iya. menyebabkan ya. Sekarang gini, kan teman-teman Mbak Devia ini tadi bilang kalau tidak cantik, Mbak Devia tidak cantik karena kurus itu tadi. Emang mereka cantik? ya ya beda-beda sih Bu. Ada Nah, yang cantik, kan ada yang semua orang udah beda kan. Nah itu kembali lagi ke itu, sejatinya wanita perempuan kita itu cantik dengan kecantikan masing-masing kita, dengan keunikan yang kita punya. Kita itu cantik dan kita tidak boleh distandarkan dengan standar kecantikan yang ada. Itu Mbak Delia. tapi gimana ya Bu? Tapi kenapa ya Bu? Kayak semisal saya dekat sama cowok itu, tapi cowok itu selalu kayak memaksa saya gitu Bu. Kayak ayo kamu makan yang banyak biar nggak kurus gini-gini. Padahal kan saya sensitif gitu. Terus seperti itu Bu. Dan ini tuh Mbak Devia sudah deket sama beberapa orang atau hanya satu orang saja? Sempat dekat dengan beberapa orang sih Bu. 3 iya. Cuma selalu berakhir kayak gitu loh Bu. Jadi saya tuh berpikir kayak apa saya ini tuh nggak pantas gitu loh buat dia gitu. Apa saya ini tuh terlalu jelek gitu Bu. Nah, bukan seperti itu. Mungkin ya namanya jodoh juga kan. Mungkin Mbak Devia juga masih muda. Gak usah kalau berpikiran lebih jauh kan kayak belum waktunya gitu loh Mbak Devia untuk sekarang. Nah, kalau Mbak Devia mungkin itu salah satu bentuk perhatian pasangannya Mbak Devia kepada Mbak Devia. Namun mungkin Mbak Devia tidak bisa mengambil karena Mbak Devia ini tuh sensitif. Iya, Kalau di relasi itu iya. berarti kembali lagi ke diri Mbak Devia dong. Iya. Semua itu berada di pikirannya Mbak Devia. Karena Mbak Devia terlalu sensitif, sebenarnya misalnya contohnya Mbak Devia ingin Mbak Devia lebih sehat dengan mengingatkan untuk makan itu, tetapi Mbak Devia menurutnya ini apaan sih gitu kan. Iya Bu. Nah, Kok menjurusnya di berat badan lagi ya? iya, ini kembali lagi ke pola pikirnya Mbak Devia sih kalau menurut saya. Apakah Mbak Devia merasakan begitu? Iya Bu, saya merasakan seperti itu. Mbak Devia sudah merasakan ya kalau semua ini tuh akibat dari pemikiran Akibat dari pemikiran saya sendiri. ya. Oke. Karena Mbak Devia sudah sadar ini di sini kita akan menulis pemikiran ini Mbak Devia. Kan ini tadi sudah pemikiran negatif. Sekarang itu di pemikiran positif. Contohnya kayak gini kan tadi Mbak Devia bilang nih kalau pemikiran negatif Mbak Devia ini Mbak Devia tak merasa cantik karena Mbak Devia terlalu kurus gitu kan. Nah pemikiran positifnya kita akan rubah dari pemikiran negatif tadi ke pemikiran positif. Contohnya kayak gini, saya merasa saya cantik dengan segala kelebihan atau kekurangan yang saya miliki, dan saya merasa cantik karena pendidikan yang saya miliki. Bisa seperti kayak gitu pemikiran positifnya. Sekarang Mbak Devia bisa menulis. Saya tulis di sini ya Bu. Iya, dari yang pemikiran yang pertama ini tadi loh Mbak, tidak percaya diri gitu. Sekarang diubah, saya akan berusaha Untuk percaya diri nah seperti gitu itu ya Bu ya. betul sekali ini. Karena pada sejatinya proses ini itu berusaha dari pemikiran yang negatif ini kita akan merubahnya ke pemikiran yang positif gitu Mbak Devia. Oke, selanjutnya ditulis. Ini mempunyai pemikiran menjeletukan diri saya. Jadi saya itu harus lebih lebih mengerti diri Nah, saya. nah. Kalau saya ini tuh cantik gitu ya Bu ya. Bisa tulis seperti itu. Saya cantik, saya unik. Ya.
seperti Mbak Devia tadi nulis juga. Iya. Kalau yang tadi saya merasa tulis banget tidak cantik gitu. Jadi saya harus punya pemikiran saya itu eh, apa ya Bu? Saya itu unik gitu ya Bu. Tidak semua wanita itu sama. Iya, nggak harus mengikuti standar yang ada. Iya. Sudah Bu. Oke, sudah. Sekarang Mbak Devia bisa membacakan saja. Membacakan pernyataan Mbak Devia. Membacanya itu kayak gini. Misal tadi pemikiran negatif Mbak Devia itu Mbak Devia tidak percaya diri. Nah, di sini saya akan berusaha merubah pemikiran negatif saya ini menjadi pemikiran yang positif seperti saya akan ini gitu. Kalau nggak paham? Iya Bu, paham Bu. Oke, sekarang Mbak Devia bisa membacakan satu persatu pemikiran Mbak Devia ini. Baik, Bu. Jadi yang pertama tadi kan saya punya pemikiran seperti saya tidak percaya diri dengan diri saya sendiri. Jadi saya harus merubah diri saya itu menjadi lebih percaya diri lagi. Ya. Seperti itu. Lalu yang kedua saya punya pemikiran yang jelek tentang diri saya Bu. Jadi saya tuh ingin merubah perilaku tersebut itu saya apa ya tidak berpikiran jelek lagi gitu Bu di diri saya. Soalnya kan diri saya tuh unik gitu. Seperti di Indonesia kan enggak wanita kan kayak beda-beda gitu ya Bu. Jadi saya harus punya pemikiran yang seperti itu. Lalu yang ketiga tadi kan kayak saya merasa kurus banget gitu. Jadi merasa tidak cantik gitu loh Bu. Jadi saya ingin merubahnya itu saya ingin mempunyai pemikiran itu saya itu kurus itu enggak terlalu kurus banget kok, saya itu unik seperti ini kan di setiap manusia kan beda-beda, nggak selalu sama. Wow, bagus sekali Mbak Devia sudah bisa mengubah pemikiran Mbak Devia ini yang dari negatif berusaha untuk berubah menjadi ke positif. Saya harap ini tuh bukan cuma hanya tulisan Mbak, tapi harus diimplementasikan Mbak Devia dalam kesehariannya gitu. Oke, saya rasa Saya bisa. pasti bisa. Semua orang pasti bisa kalau berusaha. Oke. Iya Bu. Saya rasa ini tuh proses konselingnya itu sudah cukup. Saya harap Mbak Devia ini itu bukan hanya menulis saja, bukan hanya merubah pemikiran saja, tapi juga mengimplementasikannya ya. Terus saya ingin bertanya sih ya, dalam proses konseling ini itu kan ya, kita kan sudah melakukan sudah melakukannya dari tadi. Nah, apa sih inti-inti yang Mbak Devia dapatkan dalam proses konseling yang sudah kita lakukan? Jadi inti yang sudah saya dapatkan dengan proses konseling ini tuh Bu, intinya tuh saya harus merubah pemikiran saya yang negatif menjadi pemikiran yang positif itu Bu. Seperti permasalahan saya tadi kan kurang percaya diri, terus saya merasa kurus, nggak cantik, saya merasa diri saya selalu kurang, jadi saya harus merubah pikiran itu pemikirannya seperti itu. Ya, saya rasa sudah cukup. Mbak Devia sudah menangkap inti-inti dari proses konseling ini. Dan gimana kalau minggu depan hari apa ya? Saya bisanya itu hari Kamis. Gimana? Bisa Mbak? Iya Bu, boleh hari Kamis, tapi hari Kamisnya setelah saya ada kelas saja. Biar nggak apa-apa. Biar santai gitu. Iya, nggak apa-apa. Soalnya kan gini, dalam proses konseling itu nggak mungkin Mbak Devia dalam satu kali saja. Kita akan melakukannya mungkin beberapa kali untuk memastikan apakah perilaku yang Mbak Devia tulis ini benar-benar diimplementasikan atau tetap saja pemikiran Mbak Devia ini tetap di arah yang negatif tadi. Nah, pada proses konseling yang kedua yang besok akan kita lakukan itu, kita akan mengevaluasi pemikiran Mbak Devia ini apa sudah pemikirannya mengarah ke positif, apa masih tetap saja gitu. Mbak Devia bersedia? Iya Bu, bersedia saja. Saya rasa sudah cukup ya. Terima kasih Mbak Devia untuk hari ini. Sekian, mohon maaf ya jika saya ada salah kata. Makasih
ya Bu. Ya, terima kasih Mbak Devia. Hati-hati.